Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga rebutan lahan bongkar muat di perusahaan, 2 kelompok warga di Kabupaten Deli Serdang bentrok dengan menggunakan senjata tajam. Petugas kesulitan mengevakuasi bangkai mobil dari jurang sedalam 20 meter di lokasi longsor Jalan Lintas Sumatera, Tapanuli Utara. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas tenggelam di kolam sebuah kafe saat ikut ibu yang tengah arisan. Dan peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar para orang tua tidak lalai dalam mengawasi anaknya. Seperti seorang bocah berusia 4 tahun yang tewas tenggelam saat bermain di sebuah kafe. Bocah laki-laki itu diduga luput dari pengawasan orang tuanya yang sedang mengikuti arisan. Pasha, bocah laki-laki yang berusia 4 tahun ditemukan tewas di dalam kolam sebuah kafe di Seikapayang Asahan pada Minggu 4 Februari tengah malam. Sebelumnya sejak Minggu petang, korban yang datang ke kafe mengikuti acara arisan sang ibu diduga nyasar dan hilang. Pengelola kafe pun mengumumkan si bocah sebagai anak hilang. Diduga korban luput dari pantauan sang ibu yang tengah mengikuti arisan. Korban bermain di area kolam ikan lele milik kafe sedalam lebih kurang 1,5 meter dan tenggelam. Setelah dicari, korban ditemukan tenggelam di dalam. Sang ibu pun histeris menyadari anaknya telah tiada. Polres Sasaran menyatakan insiden tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Ibunya mungkin ada kegiatan dengan keluarga yang lain. Tidak terkontrol. Pada saat itu dia minta untuk dibersihkan celananya, tapi tidak dikontrol oleh ibunya. Ibunya kecarian, ternyata sudah tidak ada lagi, sudah dalam keadaan tenggelam di kolam kafe. Terkait peristiwa ini, kafe tetap beroperasi seperti biasa. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Menjelang perayaan Imlek, komunitas Tionghoa Indonesia menggelar pertunjukan barongsai dan permainan batu goncang sebagai salah satu persiapan pesta rakyat yang akan digelar pada perayaan Imlek tahun 2024 ini. Selain pertunjukan, pada acara ini juga dilakukan sosialisasi agar warga tidak golput pada Pilpres 4 Februari 2024 nanti. Pertunjukan barongsai digelar komunitas Tionghoa Indonesia di Desa Batangkuis Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Selain menyambut Tahun Baru Imlek, komunitas Tionghoa ini juga menyuarakan kepada warga agar tidak golput pada gelaran pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Setelah pertunjukan barongsai, kegiatan dilanjutkan dengan permainan batu goncang. Ada berbagai macam hadiah yang telah disiapkan panitia seperti sepeda listrik, TV, kulkas, dan tempat tidur. Warga pun terlihat senang mengikuti kegiatan ini, baik warga Tionghoa maupun non-Tionghoa, berkumpul menjadi satu sebagai lambang persatuan dan kesatuan antara suku dan budaya di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan menyatukan warga Tionghoa dan non-Tionghoa untuk mengajak mereka agar tidak golput dan datang ke TPS pada gelaran pemilu 14 Februari nanti. Kita mengadakan acara batu goncang buat masyarakat, khususnya Kecamatan Batangkuis yang meliputi 11 desa. Jadi sekaligus kita mendeklarasikan Prabowo Gibran untuk Pilpres nanti agar tidak untuk masyarakat itu tidak golput dan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Oke, rangkaian kegiatan dari awal tadi apa aja kok? Kegiatannya tadi ada atraksi barongsai dan ada hiburan juga, dan yang terakhir batu goncang. Diharapkan warga bisa semakin kompak dan tidak golput, serta tidak terjadi perpecahan meski berbeda pilihan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa yang tergabung dalam Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara pada Senin petang berkumpul di Pendopo USU menyatakan pesan moral menyusul keresahan menjelang gelaran pemilu 14 Februari mendatang. Namun aksi keprihatinan ini berlangsung tanpa kehadiran rektor maupun wakil rektor.
Gelombang kritik dari berbagai kampus kepada pemerintah terus berlanjut. Kali ini Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara mengungkapkan 3 pernyataan menyikapi kondisi bangsa menjelang pemilu. Di antaranya meminta presiden, pemerintah pusat, dan daerah agar bersikap netral. Pesan yang sama juga disampaikan kepada penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, serta meminta TNI Polri bekerja dengan netral dan profesional demi menjaga keamanan pelaksanaan pemilu. Menyoroti rusaknya perilaku dan etika dalam sistem perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara, peringatan dari kalangan akademisi ini dibuat sebagai bentuk keresahan. Meski demikian, baik rektor maupun wakil rektor USU tidak ikut serta dalam penyataan sikap ini. Prof. Runtung Sitepu, mantan rektor USU periode 2016-2021, sekaligus guru besar Fakultas Hukum menyatakan Civitas Akademi Kampus USU ikut terpanggil sebagai keresahan yang timbul di mana salah satu permasalahan terkait putusan MK tentang batasan usia minimal capres serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan keputusan di mana KPU pusat dan anggota dinyatakan melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Untuk mengingatkan juga seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari berbagai kalangan perguruan tinggi negeri dan swasta itu, untuk kembali mengingat, mudah-mudahan apa yang kita ingatkan ini lebih mujarab didengarkan sehingga pelaksanaan pemilu kita berlaku dengan jujur, adil, jauh dari kecurangan. Sebelumnya, sejumlah kampus universitas negeri dan swasta mengkritik etika kepemimpinan yang dipertontonkan Presiden Jokowi. Universitas Sumatera Utara merupakan kampus pertama di Pulau Sumatera yang membuat pernyataan sikap dan pesan moral. Tuti Alwi-Lubis melaporkan dari Kota Medan. Menanggapi kritik dan sikap kalangan akademisi, Presiden Jokowi menilai itu merupakan hak demokrasi setiap orang dan harus saling menghargai. Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah milik warga di Soreang, Kabupaten Bandung. Dan usai bertemu langsung dan berbincang dengan warga, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan tentang tanggapan dari kritikan para akademisi dan guru besar. Inilah tanggapan Presiden Joko Widodo. Kampus semakin banyak Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai. Ya. Pak, bakal kumpul dengan guru besar bakal dipanggil nggak Pak? Diajak diskusi. Terima kasih Pak. Kita beralih ke peristiwa lain. Sepasang suami di Kabupaten Deli Serdang tinggal di rumah kecil dan tengah berjuang melawan sakit yang sudah diderita 3 tahun terakhir. Mereka berharap adanya bantuan pemerintah daerah setempat untuk meringankan sedikit beban. Rumah berukuran 3 x 5 meter ini jadi tempat berlindung sepasang suami istri, Legiman dan Linda, warga Dusun 5, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Linda, istri Legimin, kini tengah sakit keras sejak 3 tahun lalu dan hanya dirawat di rumah. Legimin kesehariannya berprofesi sebagai seorang buruh kasar. Selain menjadi buruh kasar, Legimin juga berkebun memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumahnya dengan menanam cabai dan menanam genjer di parit depan rumahnya. Dengan penghasilan pas-pasan, ia selalu mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi biaya perobatan dan makan hariannya bersama sang istri. Tidak diketahui secara pasti penyakit yang diderita sang istri. Namun selama 15 tahun tinggal di kawasan tersebut, sudah 3 tahun terakhir sang istri menderita penyakit yang hingga saat ini membuatnya terbaring di tempat tidur. Kesedihan tersebut juga diperparah dengan tidak pulangnya sang anak dari beberapa tahun lalu. Ketika menikahi istrinya, Legimin memiliki 2 orang anak kandung dan istrinya Linda memiliki 1 orang anak kandung. Apa gula? Apanya gula? Jadi saat ini masih terus dalam proses pengobatan atau gimana Pak? Ini pengobatan enggak lah, berhenti ya, obat jalan aja dari desa. Pasangan suami istri ini sangat berharap adanya bantuan pemerintah daerah setempat, juga meminta bantuan dermawan untuk meringankan sedikit beban hidupnya.
Mereka pun juga berharap anak-anak mereka dapat kembali pulang menjenguk sang ibu di rumah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.